Pengen bikin hashtag sehari bersama. Oh my god. Temanya apa nih rumah lo? Temanya sesuka gue. Gue udah gak sambil. Sambil dulu, oh ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di singgah sana kantornya Tasya. Welcome. Assalamualaikum. Ini masih sama persis, tidak berubah. Sama ya. Mari kita naik. Ini sendu-sendu gini, jujur jam-jam kayak gini sih ngantuk. Betul sekali, memang. Wih, editor kita sudah pakai baju koko semua. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Karena hari ini kita mau ada syuting konten gitu. Terus tentang Ramadan? Tentang buka puasa. Oh, jadi cameo-cameo. Cameo gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo tim Tasya Farasya. House tour dulu. Itu ngelihat pembangunan rumahnya yang sebelah. Pembangunan rumah. Jadi ngecek kan tapi. Iya, jadi ngecek. Studio kita udah mau jadi. Keren. Apa? Belum, kecuali lu mau sama semen. Oh, kenalin. Asik. Oke. Hashim. Oke. Terus Cak. Ini mau ngapain hari ini? Biasanya kita pagi-pagi tuh ini dulu. Morning briefing dulu. Kita apel dulu gitu. Apel dulu, tapi gue kebelet kamar mandi bentar ya. Teman semua udah hari keempat berpuasa, apakah aman? Aman. Jadi kita biasanya kalau ada produk baru kan di trial dulu. Nah, ini proses trial produknya gitu. Nah, ini biasa memakan waktu kayak 2 minggu atau berbulan-bulan gitu. Aduh. Next ya, Momi. Enggak, ini enggak. Gue udah coba enggak. Gue. Yang mana yang enggak? Ya, kalau gue taruh di box ini, dia mau biar. Tidak lolos seleksi. Tapi gue nya ngintip. Banyak banget. Tidak lolos seleksi. Jadi dari sekian banyak produk yang lolos seleksi itu cuman 5, tapi ini juga belum tentu karena yang ini masih harus on hold dulu, sama 2 ini harus dicoba 1 bulan dulu. Yang ini udah aku coba 4 kali, so far oke, tapi masih mau gue coba lagi. Yang di cancel banyak loh Oke, kita sekarang kalau parfum biasanya tuh kayak gini. Jadi gue pertama first sniff dulu. First sniff, taste gue atau enggak. Abis itu kita kayak taruh di kertas gitu, kita cek longevity-nya. Wow, oke. Gitu. Baru abis itu nanti setelah dicek longevity-nya, kita cek base notes-nya. Setelah dicek base notes-nya, dry down-nya kayak gimana, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau parfum itu biasanya gue battlein aja, jadi nggak ada yang kayak nggak enak gitu kayak gue deskripsiin aja, terus nanti gue urutin dari nomor 1 sampai nomor, misalnya ada berapa, ada 5, ya mana yang paling favorit gue gitu. Jadi biasanya kita blind test tuh. Karena ada 6, terus dia mau dipilih aja yang paling kakak suka yang mana. Dia nggak berani di blind test, dia nggak berani di review semua. Ini yang mau yang bagus. Tapi kita Coba ya. Tipe parfum lo sekarang apa? Gue lagi suka manis, kayak gini. Ya ini lumayan aja sih. Nih cobain ini yang juara 1 gue. Wow. Manis tapi bukan yang kayak gourmand Manis gitu. tapi ada dia di dry down-nya tuh oud gitu loh. Iya lagi. Enak kan? Enak banget kan? Enak banget. Kira-kira ada berapa parfum di tempat ini? Banyak banget. Belum sama yang di rumah gue. Makanya. Ini sekarang jam berapa? jam 12.53. Oke. Kita tunggu, kita lihat berapa lama. Terus selanjutnya Next. Oh gantian. Wih keren.
Oh gitu ya konsepnya, Beda maju orang. mundur Maju ke mundur. panggung gitu. Iya. Jadi ada Oke. Jadi gue mau ada exciting project tapi di bulan Lebaran. Oh, Di apa tanggal tuh? Lebarannya. Ke Kayak nggak apa-apa deh di spill. Di spill nggak ya? kalau visa tuh berarti Gue mau ketemu tau nggak coba? Huda Huda Beauty. iya, oh my god. Wih. Dari awal-awal banget gue ngikutin lagi. Dari Iya, awal dia undang gue langsung ketemu. tapi ketemunya pas lagi lebaran. Tapi ketemunya pas lagi Lebaran, hari Lebarannya. Jadi Jadi lebaran di sana dong. Lebaran di sana. That's it from me. Oke, terus selanjutnya. Udah sih. Jadi sekarang Bayu udah datang. Oke, jadi sebenarnya pekerjaannya tuh mereka tuh saling bahu membahu Oh, gitu mantap. loh. Jadi gue juga baru tahu kalau satu video itu bisa dihandle misalnya kayak part detik berapa sampai berapanya misalnya dipegang Diko, habis itu ntar menit ke berapa gitu kan dipegang Amal gitu kan. Itu yang bisa bikin kita same day edit. Oh. Jadi mereka tuh bener-bener tangannya udah synchronize banget sampai satu video itu nggak kelihatan kayak beda editor Bener. gitu. Gila sih. Nah, jadi Sekaki-kaki. jadi di awal tahun atau di akhir tahun biasanya kita kayak udah collaborate sama gue kayak gue maunya fontnya tuh kayak gini. Gue maunya editingnya tuh kayak gini, di bawahnya tuh ke arah sini. Gue mau ada lucunya, tapi gue mau menggambarkan usia gue yang udah nggak muda lagi gini, gitu ngerti gak sih? Masih jadi kayak mau aesthetically clean, tapi masih mau ada lucunya. Terus gue nggak mau komentarnya tuh kayak fokus ke editing, tapi fokus ke konten. Tapi editing juga sangat membantu kan, gitu. Terus kayak sekarang gue ngeliat kayak trennya itu tuh orang udah nggak terlalu suka yang heavy editing. Gitu, jadi udah dibahas di awal, mereka synchronize, bagi part. Jadi gue kadang kalau nanya ini yang ngedit ini siapa? Rame-rame kak, gitu rame-rame kak ngeditnya gitu. Totonya jadi satu video yang diedit bersama. Dan biasa 3 orang ya? Mungkin 3 gitu. Paling cepet dari lo bikin sampai tayang berapa hari? Bisa 2 jam. Oh my Serius gak sih? Iya. Bener ya. Kayak Tim-tim yang lain? Ada berapa? 12 orang? jadi kalau Ken itu dia yang ngatur jadwal. Oke, semua. Pokoknya ambil lo. Jadwal kayak hari ini kita ngapain aja gini. Terus apa namanya kayak tadi tuh kayak apa trial products, ada produk baru, terus gue harus coba, terus kalau misalnya nggak lolos atau kayak kok ini patchy ya, kita kasih tau dulu ke brandnya, kok ini di gue warnanya nggak pigmented ya, kenapa ya? Kadang soalnya ada kejadian-kejadian yang kayak misalnya yang dikirim ke gue itu produk yang salah formulasi. Oh bisa? Karena gue dikirim early. Oh, Gitu. bukan yang finalnya. Bukan yang finalnya gitu kan. Jadi abis itu ya pokoknya Ken yang ngatur urusan itu. Kalau Galih tuh yang kayak bargaining sama brand, dealing, terus urusan harga dan segala macem. Hashim, Palu Gada. Bargaining brand tapi keuangan juga. Jadi kalau ada transfer atau ada apa itu semua pasti Hashim, tiket pesawat, terus kayak Widaya Tour ya, Widaya Tour. Sama ada satu lagi Utari. Kalau Utari tinggal yang bikin report, jadi weekly report keuangan. Tapi dia baru aja lahiran, jadi nggak datang hari ini. Udah. Lagi lahiran ya? Nah kalau Aca tuh HR, jadi dia yang mengatur rumah ini dan konsumsi dan makanan-makanan dan ngurusin mbak. Dan juga ngurusin kayak kalau talk show, gift-nya, konsepnya, sama barengan Hashim juga. Bikin pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Terus nanti kita briefing lagi, pertanyaannya gini cocok gak ya, kayak gitu-gitu. Sama ini editor semua nih? Nah ini editor semua. Gila. Oh Nadia PA gue, jadi kemanapun. Intil. Ya, gue. Iya bener, Iya. kayak aku. paling cantik di sini. Iya, terus kayak misalnya urusan sekolah anak gue, ada bayaran sekolah anak segala macem, daftar rumah sakit kayak gitu-gitu, itu Nadia. Pokoknya Nadia tuh personal, PA gitu. Gue mau ada meeting MOP. Tapi gue lagi mau ngupload, tadi kan lo nyuruh gue ngupload. Bener.
sepertiga. Oke, sekarang pengen lihat ini ruangan yang katanya satu ruangan isinya 7 juta. Gila, lagi pada serius-serius banget ngeditnya, sumpil. Padahal sebelumnya, Nega Bakti editor Tasya Parasya. Buka premier. Udah ngapain nih kalau boleh tahu? Santai kak. Belum ada yang masuk. Lu kan gini kayak berapa? Videografer nggak jadwal. Videografer nggak jadwal. Jadi kita lagi fokus ini ya, banget sih. Yang yang kemarin nggak. Mana ya dong, udah berapa tahun kalian di TFJA? Beda-beda paling lama. Aku 6 tahun, 5 tahun. 5 tahun. OTW 3 3 tahun. sama OTW 3 4 tahun. 4 tahun. Ini yang baru nggak sih? 3 Yang baru aja 3 tahun. 3 tahun. 3 Apa suka dukanya menjadi tim TFJA? Katanya dia dikasih mobil ya? Sukanya dikasih mobil itu tadi. Kasih mobil, terus tidak luar negeri. Oh iya, benar. Terus gitu kan, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Banyak kan, coba lu inget-inget dah. Dapat mes juga. Iya, mes. Tidur di sini. Iya, Oh, dikasih iya. fasilitasin rumah. Oh. Gitu. Dulu mau Oh ya, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin suka dukanya. Dukanya belum ada sih. Oh, alhamdulillah. Suka terus. Wih, temen gue malah. Makasih ya, Nay. Gajinya naik. Ini dari kalian deh apa pada betah-betah banget. Kira-kira apa tuh yang ngebuat Tasya? Maksudnya apa yang ngebuat kalian betah-betah banget di sini? Nih yang paling lama lo harusnya yang jawab. baik banget kak, kata Tasya kak. Oh iya. Sumpah. Tapi nggak bohong gitu. Gitu. Lihat nih air mata. Ya gimana nih? Bukan cuma bos malah ya. Sama Jadi kayak keluarganya keluarga juga nih. dari kakak sendiri gitu. Jadi ngeliatnya sih kita bisa nanti. Ya sih kak, sama keluarga kata saya juga kita deket. Bukan cuma sama kata saya juga. Terus sama company kata saya yang lain. Jadi satu sama lain. Emang kayaknya kekeluargaan banget ya kalian ya. Iya kak. Wow. Ya udah bentar. Mau biasanya enggak. Ya tengah 1, 2, apa belakang. Jadi yang akan gue highlight itu adalah WV protection sama pollution protection. Lo jadi kayak aware kayak gini gara-gara lo punya brand gitu gak sih, Cak? Enggak sih, tapi sebenarnya dari awal gue kalau nge-review selalu kayak gini, gue kayak ngeliat klaim-klaimnya dulu gitu loh. Gue udah coba ini enak, ini lightweight, terus dia nggak greasy, dia ada anti polusinya, dia SPF 50, PA++++. Jadi kayak keunggulannya itu yang akan gue highlight, ya itu keunggulan itu. No white cast juga. Terus gue udah coba under makeup juga, dia memang gak merusak makeup gitu loh. Nah terus gue biasanya gue bacain dulu ingredientsnya di sini. Dia chemical sunscreen. Dan gue nggak suka terlalu menyampaikan kayak terlalu yang kayak ilmiah banget gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue lebih suka nyampeinnya tuh secara fun aja. Kayak pakai bahasa kita Pakai lah. bahasa kita lah. Kalau Bener-bener. dulu gue kan sempet tuh ada fase yang kayak gue ilmiah banget gitu kan. Lama-lama orang tuh kayak pusing gitu loh ngeliat gue. Jadi sekarang gue kembali ke kayak ya udah gue kasih tahu what I feel aja gitu. Kayak kita mulai ya. Hari ini aku mau nyoba tes cushion terbarunya MOP yang belum tayang. Belum tayang udah di develop 2 tahun. Wow. Udah gagal sampel lebih dari 10 kali. Wow. Dan sampai gue di akhirnya dari manufakturnya kayak udah, ini gue kasih 3 ya. Kalau sampai nggak ada Nggak satu pun juga. yang lolos, kita nyerah. Katanya mereka gitu. Lo inget gak sih pertama kali gue kesini tuh pas kita collab brand MOP pertama Iya. kali launching. Iya. Kita collab. Lo yang pertama nge-review MOP. Iya, gue yang pertama kali nge-review lagi. Lo ada kayak panelisnya gitu gak sih? Ada panelis 100 panelis, tapi sebelum ke 100 panelis itu ke gue dulu. Iya, Jadi pasti. pas udah gue approve, baru kasih panelis. Dan itu baru terjadi di tahun ini ya, by the Oh, way. gitu? Iya. Jadi sebelumnya cuma semua produk lo. MOP gue doang. Mantap. Karena sekarang kita kan udah kayak karyawan kita udah 60 gitu, dan kita udah punya tim PDI. Nah, PDI ini yang buat kayak menggabungkan aspirasi gue sama konsumen gitu. Dan jujur, gue tuh bukan kayak anak cushion banget, gue tuh anak foundation Sebenar. sebenarnya.
Jadi gue butuh juga pendapat orang lain yang pengguna cushion daily tuh maunya yang kayak apa gitu. Tapi gue juga nggak mau kehilangan identity gue. Masa gue nggak suka cushion gue kan nggak mungkin. Bener. Kan? Lo pernah ngerasa capek gitu gak sih? Ngerasa capek? Tanya aja kali. Pernah nggak gue ngerasa capek? Tiap hari. Capek. Habis itu dikerjain. Nah, sebenernya gue pengen nanya. Kan lo kan udah istilahnya, gue gak bisa bilang konten kreator banget juga sih. Lo udah jadi selebriti juga sih jatuhnya udah. Ya Allah, Follower lo selebriti. Followers lo udah tinggi, terus lo udah punya banyak usaha gitu-gitu. Lo pernah capek gak sih kayak ngerasa harus terlihat perfect gitu di hadapan semua orang? Gue capek menghadapi ekspektasi orang ke gue sih. Karena orang tuh berekspektasi tinggi banget sama gue. Kebayang gitu. Padahal gue hanyalah manusia biasa yang kadang salah. Juga mempunyai kesalahan gitu kan. Tapi kayaknya orang tuh nggak normalize kalau gue melakukan kesalahan gitu loh. Ada yang paling kejadian yang lo ingat banget nggak? Paling kayak Tasya Farasya approve gitu, kayak Tasya tuh dibayar Tasya Farasya approve, padahal behind the scene kita tuh kayak mati-matian. Lo bikin hak ciptanya kan? Gue bikin hak ciptanya sampai brand nggak boleh pakai, brand nggak boleh bayar. Kalau mau pakai Tasya Farasya approve tuh bener-bener kayak ya harus gue yang approve gitu. Tapi kalau mau dipakai di e-commerce baru bayar gitu. Karena kalau nggak sembarangan. Bener. Waktu tahun 2022 tuh parah banget, bener-bener hampir semua brand pakai Tasya Farasya approve. Sumpah. Padahal kan dulu kena pakein hak belum, cipta kan? Belum pakein hak waktu itu. Oh, baru gara-gara itu? Gara-gara itu akhirnya gue yang bikin official Tasya Farasya approve pakai logo gitu loh, untuk mengurangi itu. Bener. Percaya sama kulit sendiri lah, bukan Tasya Farasya approve. Setuju banget, gue juga setuju banget gitu. Cuman kan gue punya market yang udah nge-follow gue lama dan merasa skin type-nya sama kayak gue, merasa kayak apa yang gue rekomendasiin tuh cocok buat mereka, yaitu ya Tasya Farasya approve ya buat orang-orang itu aja. Cuman mungkin karena market gue lumayan besar, jadi kesannya kayak Tasya Farasya approve tuh untuk semua orang gitu. Kebayang padahal ya untuk market gue itu doang. Lo pernah ngerasa insecure gak? Insecure hampir setiap hari. Oh ya? Iya. Masa sih? Apa yang lo paling insecurein dari diri lo atau hidup? Apalagi kalau gue lagi nggak kreatif, terus gue ngeliat kayak ini orang kreatif banget ya, hebat ya dia, kayak gitu. Insecure. Ujung-ujungnya Tasya Farasya tetaplah seonggok manusia. Manusia biasa. Terus kayak insecure sama orang yang kayak bisa lebih banyak waktu sama anaknya kayak gitu. Nah ini biar nggak bias, kayaknya kita pakai ini, lo pakai ini dulu deh. Itu kan minyak. Bener. Kita nggak usah pakai primer kali ya, biar kayak ini cushion bagus apa gitu. Langsung. Nah jadi hari ini yang mau gue coba, kemarin gue udah coba yang A, sekarang yang paling high demand itu yang C. Dan kalau untuk sampling cushion di brand itu kita nggak boleh pakai sponge. Jadi harus pakai puffnya langsung. Untuk sedangkan lo pakai sponge banget kan? Iya, padahal gue anak sponge banget. Jadi waktu awal gue bikin cushion, gue cobain pakai sponge kan, dan hasil bagus. Totonya pas dicek panelis, mereka semua pakai puff. Nah akhirnya katanya blendability-nya tuh kurang, karena gue bikin bikin cushionnya tuh yang tipe yang kayak anti geser banget gitu loh. Jadi pada saat dipakein puff tuh mereka merasa kayak ngeblendnya tuh susah gitu. Kebayang. Jadi gue terpaksa harus pakai puffnya untuk mencoba. Nah gue akan coba hari ini mungkin sebelah-sebelah kali ya, cushion C sama cushion B. B. Udah ya soalnya. Karena A gue udah coba. Ini yang paling gue suka yang A. Nah tapi kita akan coba yang C sekarang karena ini yang paling tim ProDev gue favorit. Blendability itu diceknya dari ini. Nah spreadability-nya. Ini easy to blend dong. Iya weh. Ya kan? Kira-kira mau ada berapa warna? Kurang lebih kayaknya kita mau ada 8-12. Finishnya dewy tapi coveragenya tinggi banget. Ini tinggi coveragenya, ya kan? High coverage blendability-nya super easy to blend. Finishnya tapi dewy. Nah gue suka dewy, tapi market Indonesia itu banyaknya kan yang oily skin. Itu juga jadi consideration gue gitu loh. Bahkan ini sepertinya tidak perlu pakai concealer lagi ya teman-teman. Coba kepo. Tapi panelis sukanya yang glow. Apa? Bukan panelis, cuma tim ProDev gue doang.
belum pakai panelis. Jadi nunggu gue dulu, baru nanti kita kasih ke 100 panelis. Gue bilang gue maunya 100 panelisnya. Coveragenya oke, blendability-nya juga oke. Tapi spesial nggak? Gue tuh Menurut kayak gue spesialnya karena dia kayak kulit banget, kayak Skin light skin light gitu banget. ya. Terus kayak ringan banget gitu. gue gak suka launching produk yang meh. Iya betul. Harus punya USP, Cina. Tapi ini paling tinggi teknologinya memang. Oh ya? Iya. Teknologi terbaru itu yang C. Oke, sekarang kita bagus coba yang B. Di sebelahnya. Nah, ini lebih high cover, kelihatan banget. Lebih high cover. Terus lebih matte. Baru mau bilang, bener. Blendability-nya jadinya nggak Gampang ini. easy to blend ya, tapi jauh lebih high cover. Dan ini semua pastinya step satunya itu sebelum dikirim ke gue adalah nggak boleh ada yang namanya oksidasi sama sekali. Dan itu yang kayak susah. Karena kadang ada yang namanya tuh sebenarnya dry down, tapi orang kayak nggak mau peduli gitu kan. Orang maunya kayak kalau pokoknya warna berubah ya berarti oksidasi gitu. Oh, Kayaknya ini ini coverage-nya lebih tinggi banget ini sih. coverage lebih tinggi, ini lebih market Indonesia. Iya sih. Bumi. Kayaknya Basah B banget itu sih. lebih kayak nyerep gitu deh. Yang B lebih nyerep ya, yang ini basah banget. Gue gak kebayang kalau yang kanan pakai yang oily. Oily. Ini becek banget kayak Becek banget. bleber gitu loh. Lu belum cobain yang A. Ini kecintaan gue yang A. Nah, biasanya gue sambil kayak gini, sambil gue report ke tim ProDev. Ini atau ini? Ini kan? Ini. Iya. Oke. Iya, bagusan itu. Ya kan, ini nggak aku ya. B ya. Sekarang gue akan hapus yang ini, gue akan pakai yang A. Gue suka nih kalau dia pakai suara, mempermudah hidup gue. Sekarang yang A. Sekarang kita coba yang A ya. Habis itu baru, ini kan kayak cuman review sampah doang gitu, cuman pakai. Nah nanti yang kayak final finish first impressionnya paling bagus kita pakai seharian. Setelah kita pakai seharian, baru kita pakai 1 minggu, baru kita kasih panelis. Oh, pokoknya semua harus lo aksesin sampai seminggu deal baru. Iya. Jadi melewati segala macam cobaan dulu Bener. gitu, ngerti gak sih? Kayak dipakai keluar rumah, dipakai dengan primer lain, Betul. dipakai dengan misalnya sekarang kan trennya pakai finishing setting spraynya yang spray. Kita coba pakai itu, kita coba pakai dripping primer yang harus compatible kayak gitu. Makin nempel nih. Tuh. Tapi yang A Lebih lagi. lebih lagi. Oh, BTW ini udah nyobain cushionnya Tasya. Yang mana sih yang lo aksesin? Yang Oh, A. tadi yang A. Tungguin Sepertinya. Insya Allah. Namanya cushion A. Kan tadi kan sebenarnya udah ditanyakan kayak followers lo udah banyak, kalau ya semuanya ekspektasi dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Are you happy? Berat banget pertanyaannya. Am I happy? Are you happy dengan semua yang ada yang udah terjadi di lo? Pastinya bersyukur sih. Bersyukur pasti. Happy itu relatif. Oke, jawabannya. Happiness itu relatif gitu. Kayak menurut gue happiness itu gimana kita bisa perceive apa yang kita dapatkan, ya nggak sih? Kayak karena nggak bisa gue bilang gue setiap hari tuh happy gitu. Tapi kalau kita mau ngeliat sisi positif dari semuanya, kita bisa happy. Benar. Ya bersyukur balik lagi. Iya kan? Jadi harus bersyukur. Jadi yang bikin gue happy adalah karena gue bersyukur gitu. Kalau misalnya lo ngeliat dulu Tasya dulu sama Tasya sekarang, seberapa beda? Terus kayak lo nyangka nggak sih lo bakal jadi kayak gini sekarang gitu? Jujur gak nyangka sama sekali lah, orang bakal iseng-iseng doang. Gue udah iseng-iseng doang bikin YouTube channel gitu. Ternyata takdir mau bawa gue ke sini. Dan kalau dilihat Tasya yang dulu sama yang sekarang beda banget sih. Beda banget. Kayak kita harus belajar lebih wise, belajar lebih bijak, belajar lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarin, kita omongin gitu. Kayak impactnya gimana ke orang lain, impactnya gimana ke brand gitu, udah harus dipikirin banget gitu kan. Apalagi lo segede gini juga kan. Iya betul, jadi gue udah gak bisa sembarangan ngomong, gak bisa sembarangan klarifikasi, gue gak bisa sembarangan what I want gitu loh di sosial media gitu. Dan menurut gue emang ada bagusnya juga kita punya privacy sih gitu. Jadi nggak semuanya tuh gue umbar. Jadi orang tahu tentang Ahmad, orang tahu tentang anak-anak gue, tapi orang tuh nggak tahu gitu. Tahu tapi sebenarnya nggak tahu, ngerti gitu. Yang tahu mungkin cuma 10%. Iya gitu. Benar-benar. Gue lumayan penasaran sih, kan anak-anak lo kan baru akhirnya boleh kelihatan mukanya kan. Itu aku umur berapa ya Isa? Pas Isa nggak sih? Pas Ayang umur berapa lagi? Isa umur berapa ya? Ayang pokoknya Ayang kayaknya
Kayak baru setahun ini deh, baru setahun ini. Yang bener-bener nge-post gitu kan. Iya. Apa yang ngebuat lo kayak oke deh gue. Karena udah bocor di mana-mana. Gue inget banget lagi di vlognya Kak Gigi itu gak sih? Vlog kayak Kak Gigi, vlog kayak Kak Shiren, udah bocor di mana-mana anyway. Dan gue tuh juga sebenarnya nggak pernah klarifikasi kayak apa alasan gue menutupi wajah anak gue. Gue nggak pernah nyebut satupun alasan gue, nggak ada, cuma pengen aja. Gitu, kayak pengen aja gue tutupin. Bukan karena ain, bukan karena privacy, enggak, pengen aja ngikutin intuisi gue aja untuk kayak yaudah nggak usah dipublish gitu. Tapi lama-lama kayak, Beb, ini anak udah bocor di mana-mana juga. Dan aku kayak kadang gregetan itu, nih anak lucu, kayak pengen ngepost gitu loh. Jadi seorang ibu kayak gregetan. Jadi terus kadang karena kebelah dua, otak gue mau memori buat diri gue sendiri sama memori buat konten. Harus ngadep belakang. Akhirnya pas gue liat handphone gue banyak kan foto anak gue ngadep belakang. Jadi kayak sayang banget ya. Jadi yaudah deh, akhirnya kita publish gitu. Ada satu pertanyaan ini mungkin apa kalau misalnya lo suruh mendeskripsikan Tasya Farasya yang orang nggak tahu, lo tuh aslinya kayak gimana? Gue tuh aslinya sensitif banget. Oke. Gue tuh overthinker banget. Dan gue orangnya selalu kayak think and prepare for the worst. Oke. Selalu. Itu menurut gue nggak bagus sih. Menurut lo ada kayak dari masa lalu juga gitu nggak? Iya, pasti ada sih. Pasti ada dari masa lalu. Dan apa namanya, orang kan pasti ngeliat gue tuh kayak tipe yang bodo amat gitu kan. Orang kan pasti ngeliat gue kayak Tasya mau bodo amat gitu, padahal nyablak apa segala macam. Padahal sebenarnya enggak. Gue overthinker banget. Gue bener-bener kayak pokoknya sih gue tau lah, gue pasti kayak kalau setiap mau melakukan sesuatu, oke, kita akan ngelakuin ini, nanti yang terburuk akan terjadi tuh ini. Nanti semua tim gue kayak, Mami, enggak sampai segitunya, tenang aja, enggak, ini tuh pasti ini yang terburuk terjadi, gue selalu kayak gitu. Tapi gara-gara itu menurut gue juga jadinya lo low your expectation banget gak sih? Iya. Jadi ketika lo akhirnya pada saat yang terburuk itu terjadi, gue udah gak kaget karena gue udah prepare. Kan lo udah segede ini, menurut gue juga dari dulu lo punya banyak privilege banget kan, maksudnya dari muda gitu. Terus gimana lo ngejaga circle pertemanan lo? Ada gak sih orang-orang yang ngedeketin lo buat manfaatin lo doang? Oke, ada sih gitu. Terus gimana cara lo ngejaganya gitu? Gue temenan sama temen gue udah ada yang sampai 21 tahun pertemanan, bener dari SMP. Dan kuliah kita kan lama juga, jadi kayak ya temen gue itu tuh aja sih. Lo expand your circle nggak? Atau kayak ngerti lagi? Gue kayak ya udah temen gue itu. Kalau misalnya di dunia per-influenceran dan perbisnisan ya jadinya temen influencer dan profesional aja. Tapi nggak pernah yang kayak di nongkrong bareng atau apa gitu ya, jarang. Ada kayak lo emang karena trust issue gitu atau kayak emang nggak karena aja gitu? Bukan karena trust issue juga sih, lebih kayak karena gue emang nggak ada waktu buat bersosialisasi lagi gitu loh. Kalau ada waktu kosong gue memilih untuk me time gitu loh. Dan itu juga belum tentu ada me time buat gue gitu kan. Nanti kasih jadi kayak kalau misalnya nongkrong juga temen-temen gue yang datang kesini. Iya lagi, ya kan, sambil gue kerja mereka kayak duduk aja di sini gitu. Terus me time lo apa? Kalau misalnya me time lo sedikit, yang lo me time ngapain? Karena gue tau lo nggak suka dipijit. Iya, gue juga nggak suka dipijit. Gue rebahan aja, nggak suka yang terlalu lama. Gue nggak suka kayak apapun yang lama-lama gitu. Hello everybody, welcome to Makeup Tutorial with Fatia Bia. Jadi videonya hari ini aku lagi ngambil makeup, terus dia lagi datang ke rumahku, ke kantorku dan ke rumahku dan lagi ngintilin aku seharian. Jadi kenapa enggak kita pergunakan Fatia Bia untuk makeupin aku gitu kan, kayak let's go. Yes. Hari ini apa? Ini ya makeupnya temanya? Temanya itu Arabian look untuk bukber. Oke. Here are the final look Arabian makeup yang bisa dipakai untuk bukber by Fatia Bia. Thank you. Oke, sekarang
udah selesai, kita udah sampai di rumah Tasya lagi karena kita mau buka bersama. Dan ini kayak lagi buka bersama satu kampung, beneran. Di sini, di situ, luar biasa. Terus ini ternyata Tasya masih ngonten satu lagi, lihat deh. Ini mereka mau ngonten buka puasa gitu, lihat deh. Kita lihat ya prosesnya. Kalau ngonten gimana? Bersama Tasya. Kita mau syuting lagi sebelum buka puasa. Ini hasil makeup aku. Oh, ini anaknya. Ini dua-dua nih ditarik-tarikan kanan kiri nih. Oke. Ayo syuting dulu. Iya sayang. Bisa diambil ya. Hai guys dulu. Satu. Ayo, hai guys. 1, 2, 3. Hai guys, dikarenakan buka puasa di rumah aku selalu rame, jadi pasti makanannya di rumah Bu Ala selalu festif juga. Mari kita lihat dulu. Yuk. Ini piring-piring kecilnya ya. Ayo langsung. Wow, aku bingung. Selamat berbuka puasa. Ya kita buka puasa dulu. Kalian bisa lihat ini hanya takjilnya, bukan makan beratnya pribadi. Look at this. Yang mana enak banget Kalau Kak? misalkan di rumahnya Kak Tasya, Ya. bakwan ini Oke. diracik sama bumbu kacang yang cuma bisa ditemuin di sini, sama namanya sambal cuka nih kalau nonton video-video Iya, aku pernah lihat sih, buka puasa. Iya, ini harus ambil ini. Bakwan, ini bakwan yang ini. Kalau ini apa? Ini namanya Chick. full. Full. Ini full. Oh, yang kacang-kacangan ya? Iya, Oh benar. iya, tahu. Ini bubur Arabnya. Ini yang havermut yang dibilang Iya, sama iya. Kaken ini. Iya, benar. Yang kamu suka? Oh enggak, aku sukanya yang full. Ini. Yuk. Full. Kita cobain yuk. Makan deh. Terima kasih loh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa toh yo. Banyak banget. Makasih. Cobain makanan khas. Yuca. Puasa ya? Mau cobain ini nggak di pinggir? Boleh. Mama. Oke, Silakan. siap. Ayo first bite. Mana Ibu Tasya? Ibu Tasyanya jatuh. Aduh, Ibu Tasyanya jatuh. Aduh. Gimana? Mengikuti keseharian. Seru banget. Gue makin termotivasi untuk menjadi lebih lagi. Lebih apa lagi? Lebih produktif lagi. Lebih produktif rajin lagi. Oke. lebih mengembangkan lagi. Melelahkan ya. Ini aja langsung menghapus makeup loh. Iya, harus kalau nggak ntar kalau udah di atas sama mager tambah. Makasih ya, Ca. Udah boleh sehari Thank bersama you lo. for coming. Jangan kapok-kapok. Nanti kalau bikin ada apa lagi. Oke, pastinya. Ya udah sekian segitu aja sehari bersama aku dan Tasya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Hai guys, aku udah di rumah lagi. Aku mau get ready with me, sekalian pengen kayak ngasih rangkuman dan apa kira-kira yang aku dapat dari sehari bersama aku dan Tasya. Sebenarnya emang salah satu alasan aku pengen bikin konten sehari bersama itu karena aku pengen sharing ke kalian yang nonton ini kalau apa yang kalian lihat di panutan kalian atau kayak di influencer, konten kreator atau seleb-seleb lain gitu yang kalian lihat itu tuh tidak semudah yang kalian lihat gitu, kebayang gak sih? Seperti yang kalian lihat tadi, aku bener-bener ngerasain banget sih. Aku yakin Tasya itu jadi kayak sekarang emang karena dia pantas aja gitu. Karena dia juga kerja keras, dia ambisius banget. Tapi dia juga kerja keras, dia juga menemukan tim yang tepat menurut aku, menemukan tim yang juga kerjanya pakai hati juga. Dan yang paling pentingnya juga karena Tasya ngerjainnya pakai hati sih. Dari aku seharian sama Tasya tuh aku banyak sholawat, banyak bermanifest gitu. Semoga aku bisa memberdayakan atau kayak menghidupi banyak orang juga gitu loh yang bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Dan aku jujur makin termotivasi banget buat kerja makin dari hati juga gitu. Keren-keren menurut aku Tasya salah satu role model yang patut dijadiin contoh juga dari segala hal. Udah gitu kan pas udah selesai cut gitu ya, aku merhatiin Tasya tuh masih bener-bener ngabisin waktu sama anak-anaknya di akhir-akhir harinya gitu loh. Jadi kayak wow, dimana dia tuh masih bener-bener mengutamakan keluarganya gitu loh. Meskipun ya itu, misalnya cuma punya waktu berapa jam, tapi dia
benar-benar menggunakan jam itu sekualitas mungkin. Benar-benar Cak, lo patut jadi inspirasi, patut banget jadi panutan banget, love banget sih gue. Dan ya itu tadi sekilas rekapan dari aku pribadi. Jujur aku ngerasa penuh banget, ngerasa termotivasi banget, ngerasa ingin selalu jadi lebih baik lagi tiap harinya karena ngelihat inspirasi dari sekitar gitu. Sampai ketemu di sehari bersama selanjutnya. Dan kalau kalian pengen aku sehari bersama siapa, please banget komen di bawah. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.